Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, channel ini berisi tentang edukasi, tips dan trik, dan juga info beasiswa. Dan untuk teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu ya, biar semakin memberikan manfaat lagi bagi teman-teman sekalian. So, di video kali ini kita akan ngasih lagi informasi terkait dengan beasiswa. Nah, beasiswa yang akan di-sharekan di video kali ini adalah beasiswa LPDP yang sedang dibuka. So, ikuti terus videonya sampai habis. Akan review terkait booklet tentang program afirmasi yang ada di beasiswa LPDP. Salah satunya adalah beasiswa Prasejahtera. Ini benar-benar ditunggu banget karena banyak peminatnya, banyak yang ingin masuk ke jalur masuk ini. So, jangan lama-lama lagi, yuk kita review bookletnya. Untuk beasiswa Prasejahtera sendiri merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister. Nah, jadi untuk beasiswa prasejahtera ini dikhususkan hanya untuk program magister saja ya. Selanjutnya di sini kita lihat nih, ada yang senyum, semangat katanya. Oke, next di sini untuk LPDP sendiri. LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa ada magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Kenapa ada kata-kata ini ya sekarang? Nah, jawabannya karena beasiswa LPDP tidak hanya mendanai program dari LPDP sendiri, tapi ada juga kerjasama dengan kementerian lain. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama. Dan teman-teman bisa cek videonya di channelnya Sahabat Ilmu. Udah aku juga share tentang beasiswa pendidikan Indonesia jalur lainnya. Ada GTK, ada dosen dan non-dosen kayak gitu. Oke, next dulu ya. Apa itu beasiswa prasejahtera? Kita bisa lihat, beasiswa prasejahtera ini adalah beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat dari keluarga miskin atau prasejahtera yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2, baik itu di dalam ataupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan LPDP. Selanjutnya, seperti apa sih skema dari beasiswa prasejahtera ini? Pertama, beasiswa prasejahtera ini disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar atau single degree dengan durasi pendanaan studinya itu paling lama adalah 24 bulan atau 2 tahun. Kedua, adalah durasi pendanaan studi program magister ada psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan. Disesuaikan dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. Jadi dikhususkan untuk yang ambil psikologi profesi ya. Selanjutnya untuk durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk matrikulasi bahasa ya. Selanjutnya untuk pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia Prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA wajib memilih satu. Ya udahlah ya, karena udah punya LOA, jadi pilihnya wajib satu. Untuk perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP. Untuk yang belum punya LOA, diwajibkan pilihnya 3 perguruan tinggi tujuan, baik itu dalam ataupun luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dalam program studi yang sama, sejenis atau serumpun. Nah, kalau untuk teman-teman yang udah stay di channel Sahabat Ilmu udah tahu ya makna dari sama, sejenis, dan serumpun. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang baru nonton karena mau beasiswa, mau apply beasiswa LPDP dan bener-bener baru mau ngecemplung, pasti nggak ngerti maksudnya ini seperti apa. Ada yang langsung ngerti, ada yang enggak ya. Maksudnya sama, sejenis, atau serumpun itu artinya ambil program studi yang sama, sejenis, dan serumpun. Artinya gini, kalau misalkan kita yang non pendidikan kan,
Kalau misalkan pendidikan nih, saya ambilnya matematika. Matematika itu kan ada matematika murni, artinya juga pendidikan matematika. Nah, nggak bisa tuh kalau misalkan kita ambil di satu universitas ngambil pendidikan, di satu universitas lain pilihan lain kita ambil yang murni. Jadi disarankan harus sesuai, artinya sama, sejenis dan serumpun. Serumpun di sini itu sama-sama misalkan ilmu pengetahuan alam, sama-sama serumpun adalah pendidikan, kayak gitu. Keenam, pendaftar beasiswa pendidikan prasejahtera yang ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa dapat mengikuti program pengayaan. Apa itu program pengayaan? Program pengayaan adalah program, singkatnya adalah kursus bahasa. Tapi di sini dimaknainya adalah program pengayaan. Artinya pengayaan itu pengayaan bahasa. Kenapa? Kita akan bahas nanti di persyaratan khususnya. Kenapa kalian bisa mengikuti program pengayaan? Lanjut dulu untuk komponen biaya yang diberikan. Ada biaya pendidikan, ada biaya pendaftaran, terus SPP, tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Untuk biaya pendukung ada transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan, dan ketiga ada biaya pengayaan. Dalam hal ini pengayaan bahasa ya. Apa saja sih persyaratan umum pendaftaran beasiswa prasejahtera? Seperti yang lainnya sama sih. Untuk beasiswa LPDP, merupakan warga negara Indonesia, telah menyelesaikan studi program diploma atau program selanjutnya. Misalkan untuk yang mau ke S2, S1-nya harus sudah selesai dulu. Yang mau lanjut S3, S2-nya harus selesai dulu. Karena banyak banget pertanyaan kemarin sebelum dibuka. Kak, aku lagi semester 7. Aku semester 8 lagi kerjain skripsi, biasa nggak daftar LPDP? Aku bingung ya jawabnya. Maksudnya tuh kan udah jelas persyaratannya itu harus mengunggah ijazah transkrip ya. Kalau misalkan punya ijazah sama transkrip berarti harus lulus dulu kayak gitu. Next, untuk yang ketiga adalah pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister. Nah ini ya, banyak juga kemarin ada yang tanya belum sempat aku jawab. Jadi mereka yang udah pernah magister itu tidak bisa daftar lagi gitu, tidak diizinkan untuk daftar lagi program beasiswa ini untuk magister. Kalau mau ya daftar doktoral aja kayak gitu, tapi nggak pakai jalur ini karena nggak bisa kayak gitu. Yang keempat, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi untuk luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui, ini ada ya halamannya, tinggal diklik atau di copy paste, buka di search Google. Untuk yang kelima, tidak sedang menempuh studi atau ongoing. Jadi untuk yang prasejahtera tidak boleh ongoing. Terus tidak sedang mendaftar atau akan menerima beasiswa dari sumber lain. Terus untuk ketujuh, pendaftar yang melampirkan LOA waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi atau istilahnya defer. Defer itu adalah penundaan kuliah. Gimana caranya ya? Kita ngajuin ke program studi kita, ke fakultas kayak gitu. Kedelapan, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi nggak bisa ya, ada yang pernah tanya dan kalau nggak salah belum aku jawab sih, lupa juga. Gimana Kak kalau misalkan tujuan program studi kita nggak, atau tujuan kampusnya ya program studi dan tujuan kampusnya nggak tercantum di LPDP, ya nggak bisa. Jadi kita harus lihat, di mana lihatnya ada di buklet khusus untuk daftar perguruan tinggi yang ada di listnya LPDP. Yang kesembilan, teman-teman harus perlihatkan bahwa ini hanya dikhususkan untuk beasiswa reguler, artinya tidak boleh kelas eksekutif, khusus, karyawan, jarak jauh, dan lain sebagainya. Kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP itu nggak bisa. Ini ya, bisa teman-teman lihat. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi juga nggak bisa. Kelas internasional khusus tujuan dalam negeri. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara nggak bisa ya. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan induk juga nggak bisa. Jadi teman-teman harus benar-benar pahami dulu bukletnya sebelum teman-teman mau daftar. Ke-10, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran dengan format pernyataan poin-poin terlampir. Nanti bisa teman-teman lihat. Terus mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online, karena sekarang itu serba daring dengan situasi seperti ini. Jadi ya ngisinya itu formulirnya berbentuk isian form gitu. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, ini ada esai. Untuk contohnya teman-teman bisa cek videonya aku di channel Sahabat Ilmu. Teman-teman bisa lihat ada playlist informasi beasiswa. Teman-teman tinggal search, ada
tinggal search aja, ada untuk esai ya, cara menulis esai. Terus yang ke-13, menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada ya. Ingat, jika ada. Nah, untuk ini nih yang ditunggu-tunggu, persyaratan khusus. Untuk persyaratan khusus sendiri, inilah persyaratan yang membedakan dengan persyaratan jalur masuk yang lainnya. Baik itu dengan yang umum dan targeted group. Kita lihat nih, untuk persyaratan khusus. Untuk beasiswa prasejahtera, pertama, pendaftar merupakan anggota keluarga penerima PKH atau Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, mereka juga yang merupakan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, bantuan sosial tunai atau BST, dan atau penerima bantuan iuran atau PBI yang dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan dokumen pendukung bukti sebagai teman-teman itu merupakan penerima PKH, BPNT, BST, dan atau PBI yang dibuktikan dengan screenshot yang menunjukkan pendaftar atau keluarga inti sebagai penerima bansos dari website ini ya. Bisa dicek bansosnya, bisa di copy paste, bisa diklik langsung. Selanjutnya, nama pendaftar tercantum pada kartu keluarga penerima. Ini banyak banget kemarin ditanyakan, Kak, gimana kalau misalkan saya penerima PKH tapi saya udah berkeluarga? Artinya udah pisah lah ya, pisah kartu keluarganya, mandiri dengan keluarga baru gitu. Ini udah dijelaskan ya, jadi harus tercantum pada kartu keluarga penerima. Kalau misalkan teman-teman udah keluar, terus teman-teman misalkan punya keluarga baru, ya nggak bisa, kayak gitu. Terus yang ketiga, diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister. Dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar. Nah teman-teman, ini harus dipahami, banyak banget kemarin pertanyaan ini, jadi ini tuh kayak privilege kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian masuk kualifikasi yang merupakan pendapat gelar sarjana pertama atau yang pertama mengejar gelar magister gitu, kalian bisa gunain ini gitu, pakai surat pernyataan bermaterai, artinya punya privilege. Terus banyak yang tanya, Kak, kalau misalkan bukan termasuk kriteria ini, semisal kakak saya atau adik saya juga merupakan lulusan sarjana, apakah saya masih bisa daftar? Tentu bisa ya, balik lagi tentu bisa. Selanjutnya untuk yang keempat, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Kelima, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran paling tinggi adalah 42 tahun. Keenam, pendaftar tidak berstatus sebagai CPNS ya, tidak berstatus CPNS atau PNS atau anggota TNI Polri ya. Kalau misalkan teman-teman yang merupakan PNS TNI Polri itu bisa ikut LPDP jalur targeted group. Selanjutnya, melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, untuk surat rekomendasi ini bisa dari tokoh masyarakat atau akademisi. Tokoh masyarakat misalkan mereka yang mungkin teman-teman percaya sebagai tokoh masyarakat, punya pendidikannya oke, punya prestasinya oke, bisa teman-teman mintai, kayak misalkan mungkin kepala desa atau mungkin dia jadi dewan dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan untuk akademisi gimana? Teman-teman bisa datang ke kampus, minta ke prodi, minta ke fakultas, atau mungkin teman-teman gak kenal sama sekali, kenalnya pembimbing skripsi waktu S1 juga bisa diambil atau dimintai gitu ya. 8. Memiliki dan mengunggah dokumen IPK jenjang sarjana. Nah, ini ada ketentuannya minimal 3 pada skala 4 dan nanti juga harus dibuktikan dengan transkrip asli atau salinan yang telah dilegalisir. Untuk yang ke-9, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah. Terus harus ada konversi IPK juga ya. Selanjutnya untuk 10, nah ini yang ditunggu-tunggu, kenapa pada mau menggunakan afirmasi? Jawabannya karena ya ini punya privilege lagi. Untuk yang afirmasi bisa menggunakan skornya itu minimal 400 untuk TOEFL ITP, IBT-nya 33, VTE akademiknya bisa 30, IELTS-nya 4,5, Duolingo English nih masih bisa dipakai nih, tesnya 65 nilainya. Terus TOEFL 36 atau ekuivalen 400. Apakah semuanya ini harus punya? Enggak, tentunya di sini atau ya, artinya tuh bisa pilih salah satu. Terus kalau misalkan mau keluar negeri,
TOEFL ITB-nya bisa tuh minimal dapat 500. Nah, untuk sertifikat TOEFL ITB yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara TOEFL ITB di Indonesia. Artinya harus mereka yang bekerja sama dengan ITS. Kayak gitu. Terus di sini apa saja nih pelanggaran dan sanksi yang akan diberlakukan oleh LPDP? Pertama, pendaftar yang melakukan kecurangan selama tahapan pendaftaran dan atau seleksi beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan seleksi. Kedua, pendaftar yang melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi akan digugurkan. Dan, nah ini nih yang serem nih, tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Terus, apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan pada surat pernyataan, nah ini nih, calon penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa dan pemblokiran pada program LPDP di masa yang akan datang. Ngeri banget ya, diblokir nih. Terus yang keempat, apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi pernyataan yang disampaikan pada surat pernyataan, penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa. Pengembalian seluruh, nah ini nih, harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima dan juga nanti akan diblokir pada program LPDP di masa yang akan datang. Nah, bagaimana nih dengan ketentuan pengabdian yang ditetapkan LPDP? Tentunya ya kita menggunakan uang negara untuk kuliah dan kita dituntut juga. Jadi semacam investasi negara kepada kita bahwa kita itu sebagai penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP yang mereka kuliahnya di luar negeri. Nah, yang poin kedua, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia itu selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi 2N+1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Jadi kayak gini guys, kalau misalkan teman-teman kuliah di luar negeri, taruh misalkan S2 itu kan 2 tahun. Nah, kalian wajib balik ke Indonesia 2 kali 2 tambah 1, berarti 5 ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti kalian harus mengabdi minimal 5 tahun, kayak gitu. Kayak gitu guys, 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia. Nah, untuk cara mendaftarnya aku udah share di video sebelumnya. Dan untuk videonya teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu dan kalian bisa klik playlist tentang informasi beasiswa LPDP. Nah, untuk dokumen apa saja yang harus diunggah, next video selanjutnya kita akan review ya. Dan di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat, kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Thank you.